Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rinjani dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana yang telah saya buat dan menggunakan bantuan dari AI. Di sini saya membuat program sederhana, yaitu memory game, di mana permainan ini mencocokkan sebuah simbol seperti yang saya buat itu simbol dari huruf A, B, C, D. Di sini pemain harus mencocokkan simbol tersebut agar berhasil memenangi permainan ini. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk struktur halaman, CSS digunakan untuk mengatur tampilan permainan, dan JavaScript digunakan untuk mengatur jalannya permainan seperti mengacak kartu, menghitung skor, serta mengecek kemenangannya. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Pada bagian HTML, kode ini berfungsi sebagai kerangka utama dari permainan memory game. Pertama, terdapat doctype HTML yang digunakan untuk memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5. Kemudian ada tag HTML lang sama dengan tanda kutip ID, menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Di dalam bagian head terdapat meta charsheet UTF-8 yang berfungsi agar berbagai karakter dapat ditampilkan dengan benar, serta titel dan berisikan judulnya atau namanya yaitu tebak huruf yang digunakan untuk menampilkan judul halaman pada tab browser. Selain itu terdapat link rel style sheet harus style CSS yang berfungsi menghubungkan file CSS agar tampilan permainan menjadi lebih menarik. Pada bagian body terdapat judul permainan, yaitu mencocokkan huruf yang ditampilkan menggunakan tag H2. Di bawahnya terdapat bagian skor yang ditampilkan melalui span ID sama dengan tanda kutip skor terus 0 span, sehingga JavaScript dapat memperbarui nilai skor secara otomatis saat pemain menemukan pasangan kartu yang cocok. Selanjutnya terdapat div ID tanda kutip game yang berfungsi sebagai tempat munculnya kartu-kartu permainan yang dibuat oleh JavaScript. Setelah itu terdapat tombol restart yang digunakan untuk mengulang permainan dari awal dengan menjalankan fungsi restart game. Terakhir terdapat script src script.js tanda miring script yang berfungsi menghubungkan file JavaScript halaman HTML sehingga seluruh fitur permainan seperti mengacak kartu, membuka kartu, menghitung skor, dan menampilkan pesan kemenangan dapat berjalan dengan baik. Kita lanjut ke bagian JavaScript-nya. Di sini saya menjelaskan JavaScript-nya, penjelasan program memory game-nya nih, deklarasi variabel. Di sini yang pertama ada variabel item digunakan untuk menyimpan isi kartu, variabel first digunakan untuk menyimpan kartu pertama yang dipilih, variabel second digunakan untuk menyimpan kartu kedua yang dipilih, dan ada variabel score digunakan untuk menghitung jumlah pasangan yang berhasil ditemukan, serta ada variabel game sama dengan dokumen get element by ID tanda kutip game digunakan untuk mengambil elemen HTML dengan ID game sebagai tempat kartu ditampilkan. Nah, yang kedua ada start game, yaitu fungsi start game. Ini digunakan untuk memulai permainan dan mengatur ulang permainan ketika tombol restart ditekan. Di sini ada membuat isi kartu nih, ada 8 kartu yang saya buat. Jadi, terdiri dari 2 kartu A, 2 kartu B, 2 kartu C, dan 2 kartu D. Tujuannya agar pemain mencari pasangan huruf yang sama.
Setelah itu ada first sama dengan 0, second sama dengan 0. Ya, ini untuk mengosongkan pilihan kartu. Saat permainan dimulai, belum ada kartu yang dipilih sehingga nilainya dibuat 0. 0 di sini adalah yang kosong atau ketidakadaan nilainya. Kemudian ada mengatur skor awal. Skor sama dengan 0, dokumen get element by ID, tanda kutip skor, inner text skor. Skor dimulai dari 0 lalu ditampilkan pada halaman web. Kemudian ada mengacak posisi kartu, ada item sort, match random 0.5. Digunakan untuk mengacak urutan kartu sehingga posisi kartu selalu berada setiap permainan dimulai. Contohnya kayak sebelum diacak tuh A, B, B, C, C, D, D. Terus sesudah diacak jadi C, A, D, B, A, D, C, B, bebas lah. Kemudian ada menghapus kartu lama, ya ada game inner HTML sama dengan tanda kutip. Ini di sini membersihkan area permainan sebelum kartu baru dibuat. Terus ada juga di sini membuat kartu item for each item. Melakukan perulangan untuk membuat kartu satu persatu berdasarkan isi array item. Kemudian ada membuat elemen kartu. Ada var card, dokumen create element, tanda kutip div, card class name sama dengan tanda kutip card. Membuat elemen div baru dan memberikan kelas card agar dapat diberi tampilan menggunakan CSS. Kemudian ada menyimpan nilai kartu. Di sini ada card dataset value item. Menyimpan huruf kartu A, B, C atau D ke dalam atribut data. Contohnya div class tanda kutip card data value sama dengan tanda kutip A. Terus slice div. Kemudian ada ketika kartu diklik, yaitu card on click function. Ini akan dijalankan setiap kartu diklik oleh pemainnya. Kemudian menampilkan isi kartu, card inner text item. Saat kartu diklik, huruf yang ada di dalam kartu akan ditampilkan. Misalnya nanti diklik ada A gitu. Kemudian ada menyimpan kartu pertama ini. If first sama dengan card. Penjelasannya ini jika belum ada kartu yang dipilih, maka kartu tersebut disimpan sebagai kartu pertama. Kemudian ada menyimpan kartu kedua. Else if second card first, second sama dengan card. Jika kartu pertama sudah ada dan pemain memilih kartu lain, maka kartu tersebut menjadi kartu kedua. Terus meriksa juga kecocokannya. Di sini ada if first dataset value, second dataset value, membandingkan isi kartu pertama dan kedua. Contohnya A sama dengan A itu benar atau A tidak sama dengan B maka salah. Terus menambahkan skor, ada skor plus plus, dokumen get element by ID, tanda kutip skor inner text skor. Jika kedua kartu sama, skor bertambah 1 dan langsung diperbarui di layar. Kemudian ada mengosongkan pilihan. Di sini ada first 0 dan second 0 seperti yang di awal tadi. Karena pasangan sudah ditemukan, program siap menerima pilihan kartu berikutnya. Kemudian ada mengecek kemenangan, ada if skor 94 karena terdapat 4 pasangan kartu. Jika skor mencapai 4 berarti semua pasangan sudah ditemukan. Kemudian menampilkan pesan menang, alert, tanda kutip kamu menang. Menampilkan pesan bahwa pemain berhasil menyelesaikan permainan. Dan ada jika kartu tidak cocok yaitu else. Bagian ini dijalankan jika kedua kartu yang dipilih berbeda. Kemudian ada menutup kembali kartu nih. Ada set time out, ada first inner text, second inner text, first null, second null, dan ada 500. Program ini menunggu 500 milidetik atau 0,5 detik. Isi kedua kartu disembunyikan kembali dan pemain dapat memilih kartu lagi. Contohnya sebelum AB, terus sesudah ternyata salah kan jadi menutup lagi. Kemudian ada menampilkan kartu ke area game, yaitu ada game Appended chart. Ini memasukkan kartu yang sudah dibuat ke dalam area permainan. Kemudian ada fungsi restart game, dan start game. Digunakan untuk memulai ulang permainan dengan memanggil fungsi start game. Kemudian ada menjalankan game saat halaman dibuka nih, ada start game juga. Saat website pertama kali dibuka, permainan langsung dimulai tanpa perlu menekan tombol apapun. Jadi program ini merupakan memory game sederhana yang dibuat menggunakan JavaScript. Pemain harus mencari pasangan kartu yang memiliki huruf sama. Setiap pasangan yang cocok akan menambah skor. Jika semua 4 pasangan berhasil ditemukan, maka akan muncul pesan kamu menang. Itu penjelasan JavaScript-nya. Kita lanjut ke penjelasan CSS-nya.
Di sini penjelasan CSS memory gamenya, yaitu mengatur tampilan halamannya di dalam body CSS-nya. Yaitu ada teks Elegant Center, jadi teksnya berada di tengah halaman. Kemudian ada font family Arial, menggunakan jenis huruf Arial agar mudah dibaca. Jadi nanti judul, skor, dan yang lainnya tuh lebih rapi di tengah halaman. Dan ada yang kedua, ada mengatur area permainan, yaitu ada ID game. Jadi WDT-nya 240 pixel, marginnya auto, display grid WDT 240 pixelnya, lebar area permainannya, dan margin auto membuat area permainan berada di tengah halaman. Dan ada display grid, yaitu menggunakan sistem grid untuk menyusun kartunya. Dan ada membuat 4 kolom kartu nih. Jadi grid template column repeat 4. Jadi 4 1 FR berarti membuat 4 kolom dengan ukuran yang sama besar. Jadi ilustrasinya tuh kayak ABCD, itu 4 kolomnya bentuknya sama. Jadi ada 8 kartu, 4 kolom. Jadi tersusunnya 2 baris. Ya. Kemudian ada memberi jarak antar kartu, gap 10 pixel. Beri jarak 10 pixel di antara setiap kartu agar tidak saling menempel. Jadi ada jarak itu antara A ke B, B ke C, C ke D. Dan ke bawah juga ada jarak A ke A, B, B, C, C, D, D, ada jaraknya. Kemudian ada mengatur tampilan kartu, yaitu ada class card. WIDT-nya 50 pixel atau lebar ya 50 pixel, height-nya 50 pixel, sehingga bentuk kartu menjadi persegi. Kemudian ada memberi warna kartu. Di sini basic aja sih aku ngasih warnanya, yaitu ada background, belakangnya abu-abu gelap, jadi biasa aja. Dan ada color white, warna hurufnya putih. Jadi saat kartu dibuka, huruf terlihat jelas karena kontras dengan warna latarnya. Kemudian di sini ada membuat huruf berada di tengah kartu. Ada display flex, align item center, justify content center. Jadi menggunakan flexbox untuk menempatkan huruf tepat di tengah kartu. Jadi di antara kotak yang persegi itu, si A-nya itu di tengah-tengah. Jadi berada di tengah secara vertikal dan horizontal. Kemudian mengubah kursor menjadi tangan, kursor pointer. Saat mouse diarahkan ke kartu, kursor berubah menjadi ikon tangan. Hal ini menunjukkan bahwa kartu dapat diklik. Jadi CSS pada program ini digunakan untuk menata tampilan halaman agar rapi, menempatkan area permainan di tengah, menyusun 8 kartu menjadi 4 kolom dan 2 baris menggunakan grid, memberikan warna dan ukuran pada kartu, menempatkan huruf di tengah karena menggunakan flexbox, dan membuat kartu terlihat interaktif dengan kursor pointer. Jadi JavaScript ini berfungsi mengatur logika permainan, sedangkan CSS berfungsi mengatur tampilan permainan agar menarik dan mudah dimainkan. Itulah codingan sederhana HTML, JavaScript, CSS yang telah saya buat dengan bantuan AI. Di sini saya telah menjelaskan ketiganya. Jika ada kesalahan atau kekurangannya, mohon dimaafkan sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.